Aparatur sipil negara merupakan bagian vital dari struktur pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan nasional, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah pegawai negeri sipil di Indonesia dimulai dari masa kolonial Belanda. Pada saat itu, pegawai pemerintahan disebut Ambtenaar. Ambtenaar adalah pegawai negeri yang mengelola kepentingan kolonial dan mengawasi pengumpulan pajak. Pegawai negeri saat itu terdiri dari berbagai lapisan, termasuk pegawai lokal yang diangkat untuk mendukung pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mengadopsi model administrasi pemerintah dari berbagai negara dan membentuk sistem pegawai negeri sipil yang kita kenal sekarang sebagai aparatur sipil negara. Di masa Orde Baru, pemerintah memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme PNS serta memperbaiki sistem penggajian dan kesejahteraan. Selama periode ini, PNS juga diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas kerja. Menuju birokrasi yang transparan dan akuntabel, reformasi yang dimulai pada akhir tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menjadi langkah besar dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pegawai negeri sipil. Aparatur sipil negara memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, sekaligus perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Sebuah tugas yang diberikan oleh pemerintah agar bagaimana kita dapat menjalankan antar organisasi untuk memajukan kesejahteraan di sebuah daerah. Pada pemerintahan daerah, ASN bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan publik daerah, termasuk merumuskan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur berdasarkan visi dan misi kepala daerah secara profesional dan netral, serta memberikan pelayanan publik yang cepat, merata, transparan, dan akuntabel di berbagai bidang yang mencakup layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, hingga administrasi kependudukan. ASN daerah juga dituntut menjaga netralitas dan profesionalisme dengan berpegang pada etika profesi serta nilai dasar berakhlak. PNS sekarang sudah memiliki citra yang lebih bagus dari sebelumnya. Sebagai bukti, pada bulan Juli kemarin, Pemprov Jawa Timur telah mendapatkan penghargaan, mendapatkan skor tertinggi dalam standar pelayanan minimal yang diberikan oleh Kemendagri. Pengembangan karir ASN daerah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja melalui promosi jabatan, rotasi, pelatihan, manajemen talenta, hingga penilaian kinerja. ASN dituntut menerapkan sistem merit secara ketat, memanfaatkan digitalisasi manajemen SDM, memperkuat manajemen talenta nasional, dan menyederhanakan jabatan struktural menuju karir fungsional berbasis kompetensi. Kita mengaktifkan sistem-sistem administrasi secara elektronik, sistem pelayanan secara digital yang dapat lebih meningkatkan kinerja kami. Sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah pegawai negeri sipil terus mengalami penurunan. Dari semula lebih dari 4 juta orang, kini berkurang menjadi sekitar 3,5 juta orang. Namun di saat yang sama, pemerintah mulai memperkuat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jumlahnya pertama kali muncul pada tahun 2021 dan terus meningkat tajam dari hanya 50.000 orang meningkat menjadi lebih dari 1.100.000 orang pada tahun 2024. Secara keseluruhan, jumlah aparatur sipil negara tetap stabil di kisaran 4 hingga 4,7 juta orang. Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi komposisi ASN, di mana P3K semakin mengambil peran penting seiring dengan upaya reformasi birokrasi dan penyesuaian kebutuhan pelayanan publik. Kesejahteraan dipertahankan dengan tetap menjaga nilai-nilai profesionalisme pegawai dengan tujuan agar layanan publik itu bisa tercapai secara optimal.
APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Di dalamnya tercatat semua rencana pendapatan yang diterima daerah serta rencana belanja yang akan dikeluarkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Salah satu komponen penting adalah belanja pegawai. Gaji, tunjangan, dan berbagai hak ASN daerah dianggarkan di dalam APBD. Namun, ketika belanja pegawai semakin tinggi, tentu APBD semakin tidak sehat. Dari tahun 2021 hingga 2025, belanja pegawai dalam APBD terus mengalami perubahan. Secara nasional angkanya turun, namun kembali naik hingga lebih dari 34% di tahun 2025. Di tingkat provinsi, tren serupa terjadi semula sekitar 23% di tahun 2021, kemudian turun sejenak lalu naik hampir 38% di tahun 2025. Sedangkan di kabupaten dan kota, proporsi belanja pegawai cenderung tinggi setiap tahunnya. Artinya belanja pegawai masih menjadi porsi besar dalam APBD dan diperkirakan meningkat lagi di tahun 2025. Dari sisi perekonomian, terkait belanja pegawai tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kenapa demikian? Karena PDRB yang sebagai indikator pertumbuhan ekonomi itu dibentuk oleh konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Nah, belanja pegawai itu merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah. Untuk menjawab tantangan meningkatnya belanja pegawai, pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu amanat penting dalam regulasi ini adalah pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total APBD. Tantangan terbesar kita adalah kita selaku pemerintah daerah, kita juga melaksanakan ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat, kementerian lembaga, sehingga kita harus saling mensinkronkan aturan-aturan tersebut. Contohnya kita dari Kementerian Dalam Negeri kita akan sudah tetapkan bahwa tambahan penghasilan PNS itu tidak boleh lebih besar daripada tahun sebelumnya. Namun di satu sisi juga ada ketentuan dari peraturan Menteri PAN dan RB bahwa terdapat penyesuaian kelas jabatan untuk jabatan fungsional. Tentunya hal tersebut akan berdampak menambah alokasi tambahan penghasilan PNS. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan tersebut, apalagi juga terdapat ketentuan dari peraturan Menteri Keuangan bahwa kita harus mengalokasikan pegawai P3K. Hal tersebut tentunya akan menambah jumlah alokasi belanja pegawai yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi kita harus bisa memperhitungkan dengan baik, termasuk dengan adanya mutasi pegawai dari luar yang mau masuk ke Provinsi Jawa Timur. Jadi kita harus menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi, membendung kebutuhan alokasi belanja pegawai yang semakin meningkat. Data tahun 2025 menunjukkan sebagian besar daerah masih mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru lebih dari 30% dari total APBD. Di tingkat provinsi, dari 38 daerah, 25 provinsi melampaui batas 30% dan hanya 13 provinsi yang sudah berada di bawah 30%. Kondisi lebih berat terjadi di tingkat kabupaten kota. Dari 508 daerah, sebanyak 455 daerah masih melampaui batas 30%. Hanya 53 daerah yang berhasil menekan belanja pegawai sesuai batas yang ditentukan. Secara total, dari 546 daerah, hampir 88% masih bergantung pada belanja pegawai yang tinggi. Artinya, hanya sekitar 12% daerah yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang HKPD. Sumber anggaran itu kan dari masyarakat. Tentunya ketika ada pembatasan 30% untuk aparatur, diharapkan 70% itu optimal kembali kepada masyarakat sebagai anggaran untuk biaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pembatasan ini, daerah didorong untuk menata ulang struktur anggarannya dengan cara menekan biaya belanja pegawai yang berlebih, mengutamakan belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta mewujudkan APBD yang lebih sehat, berimbang, dan berorientasi pada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari PAD,
sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat berkurang. Tentunya hal tersebut akan lebih memberi peluang kepada kita untuk menata ruang fiskal yang lain untuk program prioritas pembangunan yang lain. Seperti kita ketahui bahwa belanja pegawai adalah belanja yang lebih banyak digunakan untuk aparatur. Dengan adanya pembagian proporsi tersebut, maka belanja yang lain, porsi yang lain dapat kita gunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana yang dapat digunakan untuk pelayanan publik, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi PAD tentunya bukan dengan cara menaikkan pajak semena-mena kepada masyarakat, yang akhirnya justru dapat menimbulkan kegaduhan, namun dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat menghentikan mungkinnya adanya kebocoran dan penyelewengan pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang HKPD bukan sekedar aturan teknis, melainkan sebuah peta jalan untuk menghadirkan birokrasi yang ramping, efisien, dan benar-benar melayani rakyat. Yang paling penting menurut ekonomi ya, dari sisi ekonomi itu kepastian hukumnya. Jadi ketika pemerintah ada kepastian, maka ekonomi akan bisa menyesuaikan. Namun kalau tidak ada kepastian atau fluktuasi, itu yang akan sangat berbahaya terhadap perekonomian. Jadi kami kira kalau ada kepastian hukumnya tadi 30% dan pemerintah daerah khususnya BPKAD kami kira udah bisa mengalokasikan dengan bapeda ya, perencanaannya itu seperti apa alokasi 30% ini supaya optimal. Tentunya harus tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah, maka Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berkepentingan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Semangat ini sejalan dengan Undang-Undang HKPD. Dengan amanat pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah hadir lewat fasilitasi, regulasi dan supervisi menjadi pengawal agar keuangan daerah dikelola secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa belanja pegawai telah dibatasi maksimal sebesar 30% dari total belanja daerah. Namun demikian, belanja pegawai di sebagian besar daerah masih di atas 30%. Sehingga banyak daerah harus mengurangi jumlah pegawainya atau harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah pada kondisi saat ini sangatlah terbatas, terutama untuk mendanai mandatory spending seperti 20% bidang pendidikan, memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dan 40% bidang infrastruktur yang menyebabkan sulitnya daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatannya. Melalui kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30%, maka pemerintah pusat akan memberikan arah dan kebijakan ke daerah agar lebih mengedepankan belanja secara lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program unggulan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan sekolah unggul Garuda, program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, lumbung pangan, cek kesehatan gratis, preservasi jalan dan jembatan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan tata kelola yang keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap rupiah uang yang dibelanjakan daerah benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi tugas dan fungsi Ditjen Bina Keuangan Daerah untuk mendorong daerah dan menata pemerintah daerah dapat semakin mengoptimalkan pendapatan daerahnya yang nantinya akan digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan ke depan, efektivitas belanja pegawai berarti birokrasi yang lebih ramping, lebih produktif dan lebih fokus melayani masyarakat.
Inilah langkah penting menuju tata kelola keuangan daerah yang sehat, pembangunan yang merata, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Karena pada akhirnya, harapan dan inovasi kita hari ini akan menentukan wajah pembangunan daerah di masa depan. ASN adalah wajah negara di daerah. Dengan sistem pengelolaan yang lebih baik, belanja yang lebih efisien, dan karir yang transparan, kita sedang membentuk birokrasi yang lebih sehat. Karena ASN yang baik adalah fondasi pembangunan yang kuat. Bersama, kita wujudkan ASN yang profesional, daerah yang maju, dan Indonesia yang tangguh. Dengan proporsi belanja pegawai maksimal 30% sesuai amanat Undang-Undang HKPD.